Halo semuanya, saya Dr. Amelia Badri. Masalah berat badan dan masalah yang ditimbulkan setelah penurunan berat badan sekarang saat ini menjadi topik yang akan kita bahas bersama dengan dua dokter yang ada di samping saya, yaitu Dr. Mutiara Sangaji, di mana beliau sudah memiliki banyak pengalaman di bidang slimming, dan juga Dr. Vera yang banyak memiliki pengalaman di bidang estetika. Oke, gimana kabarnya? Halo dokter? semuanya. Baik. Luar biasa ya. Seperti yang kita sudah ketahui bahwa Dr. Mutiara ini memiliki klinik yang bernama Nutriara. Nah, klinik tersebut lebih bergerak di bidang slimming ya. Jadi pasiennya banyak yang obes ya dok ya. Nah, sedangkan Dr. Vera ini beliau di bidang estetik, yaitu di klinik Plastetik Alam Sutra. Betul. Nah, Nanti kita akan bahas nih jadi teman-teman tentang yang non surgery sama mungkin sekilas tentang surgery-nya sedikit. Pertama mungkin kita tanya yang dari Dokter Mutiara dulu ya. Oke teman-teman, sekarang kita mulai ya pertanyaan untuk dua dokter keren kita ini. Yang pertama saya coba mau tanya buat Dokter Mutiara. Dok, bisa nggak sih diceritain sedikit gimana pengalamannya dan kira-kira butuh waktu berapa lama? Yang kita tahu kan dari pengalaman dokter yang mulai dari big size sampai slimming ini. Nah iya, penasaran nih kita buat Penasaran dokternya. ya. Sebenarnya kalau mau cerita banyak banget karena dari kecil emang udah gendut gitu. Tapi mungkin diceritainnya yang akhir-akhir ini aja kali ya. Karena kalau ngomongin dari proses gendut itu dari kecil emang gendut, kurus, kecil, kurus, gendut lagi segala macam. Jadi waktu itu kan aku hamil anak kedua tuh kembar. Nah itu berat badanku naik. Pasti naiknya naik banget ya Naik soalnya banget, kembar karena kan. emang tipe orang yang kalau hamil naiknya 30 kilo. Wow. Kalau dokter hamil naiknya berapa kilo? 9 kilo doang. Nah tuh kan ngiri banget kan. Belum, jadi belum bisa Oke, ngomong. oke. Aku tuh kalau hamil tipenya tuh emang naiknya parah banget. Jadi kayak hamil pertama aja naiknya 35 kilo. Nah terus belum kembali normal, berat badan masih sisa 10-15 kilo, hamil lagi kembar. Which is kayaknya bakal berkali lipat kan. Ya memang 50 kilo itu pun juga 50 kilo udah nggak mau nimbang tuh pas umur 9 bulan. Jadi udah nggak tahu naiknya berapa kilo sebenarnya. Yang pada akhirnya kayaknya di umur 9 bulan itu berarti udah 145. Oh, sampai 145 loh. Iya udah kayak makan orang ya. Udah kayak bawa ini ya, kayaknya dosa aja kalau berat ya. Emang gede banget sih, nggak bisa tidur aja aku nggak bisa tidur telentang waktu itu. Harus sampai miring-miring Iya, gitu. bantalnya banyak, kayak tidur telentang kan nyesek segala macam. Dan kayaknya ada gangguan juga ya. Iya, dari obesitas yang sampai akhirnya Pasti pas habis lahiran mengganggu kualitas hidup juga lah ya pastinya habis lahiran itu aku kok masih ngerasa nyesek gitu ya. Jadi akhirnya ternyata kena gagal jantung habis lahiran, namanya PPCM, postpartum kardiomyopati. Nah, jadi memang fungsi ejection fraction jantung aku cuma 20%. Udah hampir rendah banget ya. Rendah banget, karena kan normalnya sekitar di atas 60-an. Iya, 6 bulan ke atas. Jadi itu nyesek. Aku pikir tuh nyeseknya karena oh ya udah deh di trimester 3 kan. Padahal ternyata memang ada gangguan jantung. Ya udah dibawa ke dokter jantung, nggak bisa diet kan. Mau diet juga gimana gitu ya. Udah pada akhirnya tahun 2019 sembuh. Aku kan lahiran 2017 tuh, berarti anak umur usia 2 tahun baru sembuh. Terus baru 2019 mau diet, tapi itu pun juga nggak berhasil. Gagal. Mungkin motivasinya juga kurang banget kali ya waktu itu. Karena kan kalau diet motivasi ya yang paling utamanya gitu. Sampai akhirnya baru bisa diet tuh COVID sih 2021. Ya udah sampai 2021 sampai sekarang aku ngejalanin diet, progres ya. Diet kan nggak bisa cuma Nggak bisa kayak langsung. gue mau sebulan turun 50 kilo kan nggak mungkin Iya, ya benar, gitu kan. benar. Terus ya udah akhirnya bisa. Nah itu turunnya berapa kilo tuh? Kita mungkin Yang ngerasain paling juga cepet kan. tuh tahun 2021 tuh turun 45 kilo. 2022 stuck. Oh oke. Stuck, terus ya paling ya turun 2 kilo, 3 kilo gitu, Ya, naik turun gitu. 23. Jadi 2022 nggak ada signifikan. 2023 baru mulai diet lagi. Karena kan mau masuk AM harus cakep kan. Oh iya biasa. jadi nambah ya. Jadi motivasinya nambah. Ya udah jadi diet lagi sih. Nah, itu nggak turunnya sih, berapa itu tuh? Akhir 2022 lah. 2022 ke 2023. Turunnya berapa banyak nih dok? Oh, ya mungkin sekitar 20 kiloan. Oh, jadi berarti total tuh turunnya udah 60 kilo lebih udah ya? 65 ya sampai 70 kilo kali ya. Oh, sampai 70 kilo, gila ya. Jadi udah berat badan satu orang loh. Iya. Satu orang dewasa. Jadi kalau Hebat. buat yang mau
diet, sebenarnya kita nggak bisa berharap turun berat badan langsung secepat itu, tapi itu progres. Ya sebenarnya sekarang udah ada ya jalan-jalan pintasnya ya, tapi ya itu pun juga percuma kalau seandainya nggak punya diet motivasi. tuh harus ini ya, harus maksudnya benar-benar tahan, sabar gitu kan. Terus selama melakukan proses diet nih dok ya, ada nggak sih tantangan terbesar yang dokter hadapi selama proses penurunan berat badan? Dan gimana caranya dokter menghadapi tantangan-tantangan tersebut? Sebenarnya tantangannya sih diri sendiri ya gitu. Tadi ya motivasi ya. Diri sendiri, karena kadang kita punya egois pengen, aduh aku pengen nih minum minuman yang enak gitu kan, kayak gini nih kan. Kalau sekarang udah boleh. Kayak gini Udah boleh ya. Terus makan makanannya aneh gitu kan, pengen makan makanan yang kesukaan gitu kan. Itu tantangannya sih itu. Terus sebenarnya menurut aku ya, kalau buat diet tuh kita cuma butuh 1% motivasi doang. Sisanya tuh 99% disiplin. Jadi dengan motivasi yang kecil aja, tapi kalau disiplinnya kuat tuh bisa banget dietnya berhasil. Karena yang paling susah tuh menemukan disiplin dibandingkan motivasi. Motivasi tuh banyak, motivasi diet, tapi kalau disiplinnya susah. Jadi tantangan yang kedua selain diri sendiri adalah disiplin. Kalau kita sebutnya compliance, ya, compliance-nya benar. Jadi kalau nggak disiplin percuma. Mau pakai apa juga percuma. Itu sekilas dari dokter, pengalaman dari dokter Mutiara ya, luar biasa ya pengalaman dietnya. Sedang tadinya jadi big size, kemudian jadi slim ini. Masih proses ya. Sekarang saya juga pengen nanya nih sama dokter Vera nih. Kemarin kan sempet liposuction ya? Oh ya, awake liposuction. Nah ini masih dipakai nih korsetnya. Daerah sini ya, lengan ya dok? Iya, lengan. Aduh, hari ini aku lagi pakai yang panjang ya, nggak bisa mamer. Boleh dibuka kali ya? Oh jangan, nanti semua baju. Sebenarnya, tadi dokter Mutiara kan punya motivasi sendiri nih. Sekarang dokter Vera nih, apa sih motivasinya? Kenapa pengen ngecilin lengan gitu ya? Sebenarnya pernah gendut juga atau gimana? Enggak sih. Sebenarnya sih oke, gendutnya tuh paling yang kayak 50 kiloan gitu, kayak sekitar 50. Itu body goals banget kali ya. Tapi kan aku pendek. Nah jadi palingnya 50-an. Tapi maksudnya even waktu lagi kurus pun yang di berat 40-an something itu kayak 42, 43 aku pernah juga segitu, yang masih kayak pokoknya kayak tengkorak. Dan itu juga nggak sehat ya. Intinya kita nggak boleh berlebihan juga kalau terlalu kurus atau terlalu gendut itu juga nggak boleh. Nah jadi waktu aku kurus pun memang yang di lengan ini lemaknya itu nggak mau hilang. Lemaknya nggak mau hilang. Bandel. Jadi memang kan ada orang yang punya predisposisi ya kita sebutnya ya. Jadi memang predisposisi lemaknya itu di sana kalau dia gendut. Contoh, ada orang yang dia mau kurus kayak gimana juga pipinya tetap cabi. Ada yang mau dia kurus kayak gimana juga lengannya tetap gede. Dia mau kurus gimana pahanya tetap gede. Nah itu namanya predisposisi. Jadi bahwa memang ada penumpukan akumulasinya banyak di lengan ya. Di satu tempat yang itu tiap orang beda-beda gitu kan, predisposisinya tergantung masing-masing. Nah kebetulan aku punya di lengan gitu, aku ngerasa sih di lengan ya. Nah jadi itu sebabnya kenapa aku awake liposuction tadi, karena tadi nggak mau hilang-hilang, mau pakai diet pun nggak hilang ya. Kebetulan olahraga sih memang aku nggak terlalu ya olahraga, jujur aja nih. Olahraga. Nah tapi kan sebenarnya yang tadi yang namanya predisposisi itu udah nggak bisa hilang pakai cara apapun, ya udah itu sebabnya kenapa aku ngelakuin yang awake itu kenapa dilakuin itu dalam keadaan sadar. Nah, emang ada berapa tipe? Bisa sebenarnya kalau liposuction kan itu bisa banget. Jadi sebenarnya itu ada 2 tipe sih, yang bukan 2 tipe, bisa dilakukan tindakannya itu dengan pertama biusnya itu bius tidur atau dia itu bius lokal. Kebetulan yang aku jalanin itu yang bius lokal karena aku nggak yang tipe cemasan, anxiety gitu, nggak yang aduh takut nih nanti gimana gitu. Nah kebetulan aku nggak kayak gitu, jadi aku milih yang lokal. Kenapa? Karena kalau kita lokal itu kita kan waktu dioperasi, misalnya disedot lemak gitu ya, itu kan kita dalam keadaan sadar, kita bisa bergerak. Nah kalau misalnya kita bisa bergerak, kemungkinan buat resiko adanya emboli lemak itu lebih kecil. Jadi kalaupun mau cus naik pesawat gitu kurang dari seminggu boleh. Kayak waktu itu kan langsung kuliah gitu. Itu alasannya. Oke. Terus sewaktu mengerjakan liposuctionnya ini siapa nih? Kalau karena ini di klinik dokter Vera sendiri kan? Iya, ada bedah plastiknya gitu. Jadi yang mengerjakan tentunya harus dokter spesialis bedah plastik. Kalau kita sendiri ya memang belum boleh ya. Boleh ya. Kompetensinya beda. Jadi itu tetap harus spesialis bedah plastik ya. Bedah plastik, betul.
Oke, selanjutnya kita nanya lagi sama Dokter Mutiara ya. Dok, kira-kira selama menjalani diet itu ada nggak sih dampak negatifnya yang dokter alami selama perjalanan proses dieting ini? Kira-kira dampak negatif apa? Kalau menurut aku, kalau kita diet dampaknya positif ya, nggak mungkin ada dampak negatif. Sesuai studi ya, restriksi kalori memperpanjang usia hidup. Dan itu memperbaiki kesehatan mental gitu kan. Jadi habis justru nggak ada sama sekali, nggak ada dampak negatif. Yang aku rasain malah semua positif. Justru malah aku nyesel kenapa ya dari dulu dietnya gagal mulu gitu ya, baru sadar gitu ya. Baru nyadar ya. Udah anak umur 4 tahun gitu kan, itu lama banget gitu. Daripada nggak sadar ya. Justru aku malah ngerasain dampak positifnya banyak banget. Salah satunya adalah dari segi kesehatan mental gitu, karena waktu pas lagi ngejalanin badan yang obesitas dan penyakitan, pastinya kan kita jadi bukan kayak aku sih ya, tipenya bukan jadi kayak diri aku dulu kayak waktu kuliah gitu. Nah sekarang aku ngerasa diri aku udah balik nih kayak waktu dulu. Nah dulu waktu pas obesitas itu menarik diri, bahkan kayak ketemu orang aja kayak nggak pede gitu nggak mau, ketemu keluarga gitu nggak mau, karena malas kan ditanya kok nggak kurus-kurus, anaknya udah gede kok nggak kurus-kurus. Justru kan yang menyakitkan omongan-omongan yang dari luar dari orang terdekat. Benar. Justru yang ngebully tuh biasanya pasien-pasien obesitas, kebanyakan orang terdekat. Nah, jadi banyak banget segi kesehatannya, terutama selain mental health, lebih ke arah ke kesehatan jantung ya pastinya gitu. Kan juga tadinya kan ada sakit jantung, jadi karena aku dibilangin sama dokter jantungku, kalau kamu naik 1 kilo itu fungsi jantung kamu akan memburuk, ejection fraction-nya, jadi harus turun mau nggak mau kalau mau hidupnya lama. Sedangkan kan anak masih kecil-kecil. Ini mikirin anak juga lah ya, makanya itu jadi motivasi juga tadi. Motivasi gitu ya. dia itu sih. Oke gitu ya. Terus kalau pas pada perjalanan diet nih dok, kadang-kadang kan ada rasa lelah ya, jenuh dengan program. Bosan. Karena kita tahu diet itu kan tidak sebentar ya, dia membutuhkan progres yang panjang ya dok ya. Nah kira-kira kan pasti kan stres, mungkin emosi, dan apalagi seandainya target kita belum tercapai. Nah itu gimana sih dok cara mengelola, memotivasi lagi supaya supaya kita balik lagi ke rule kita untuk mencapai progres terus, supaya disiplin lagi. Disiplin lagi lah. Iya, makanya itu kan waktu tahun 2021 kan aku belum buka klinik Nutriara kan. Waktu awal diet kan aku bilang kalau seandainya aku pengen buka klinik obesitas nih, yang buat yang buat memperhatikan pasien-pasien obesitas secara holistik gitulah. Dan pendekatan dari klinik kami itu biasanya lebih ke arah pendekatan personal gitu. Jadi kebanyakan lebih ngobrol gitu, karena kan aku mengetahui posisi mereka sebelumnya seperti apa. Karena gitu. udah pernah ngalamin. Nah jadi makanya kenapa kemarin kan aku ada fase stuck tuh 2022, karena memang Nutriaranya belum terbentuk. Jadi memang sebenarnya cara menanggulanginya adalah ketika aku buka klinik Nutriara, aku punya pasien-pasien segala macam, itu kan jadi kayak memotivasi supaya aku menjadi contoh yang baik, dan itu membuat aku jadi disiplin gitu, mau nggak mau. Masa dokternya aja nggak olahraga, masa dokternya aja makanannya jelek. Jadi aku membangun image juga kan yang bawah itu kedisiplinan diriku sendiri, mau nggak mau kan harus banget. Dan itu pun juga jadi menurut aku jadi kayak suatu tantangan buat aku, karena memang pasti kita ada rasa males mau olahraga, kadang mau makan, tapi itu pun aku jadi kayak ada, misalkan kalau ada fase kayak gitu ada hukum timbal balik sih sama aku. Misalkan hari ini aku makanannya kacau, nggak olahraga, besokannya aku pasti harus olahraganya lebih ekstra, makannya lebih dikurangin. Tapi ya kita nggak mungkin 100% menjalani hari seperti itu terus kan, pasti ada fase dimana kita punya kegiatan juga, dan ada acara yang memang kita harus makan banyak. Ya itu sebenarnya nggak apa-apa sih, asalkan ketika kita udah tahu kita lagi cheating day, kita bisa balik lagi. Nah itu makanya tadi aku bilang, jadi jangan cheat terus. Bener, makanya itu gue bilang yang terpenting adalah 99% tuh disiplin. Motivasi tuh gampang banget. Jadi kalau pasien yang nggak disiplin, pasien-pasien obesitasnya tuh susah banget. Mau dikasih obat apa, tindakan atau apa, bahkan liposuction pun kalau pasien yang nggak menjalankan pola hidup yang baik, setelah itu bakal balik lagi kan ya dok. Benar. Berarti harus mengenjoykan diri sendiri dan jangan dijadiin beban. Balik ke dokter Vera ya, dok, saya mau tanya nih, sebelum melakukan tindakan liposuction nih, kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan? Dan kemudian pemulihannya tuh lama nggak sih dok? Nah kalau persiapannya sih sama seperti kalau kita mau melakukan operasi pada umumnya ya. Jadi pasti ada
pertama konsultasi dulu sama dokter bedah plastiknya, kira-kira dilihat nih nanti kira-kira cocok nggak memang kandidat yang ideal atau enggak. Ada kan yang misalnya dia udah kurus banget, tetap mau dilipo apa yang mau dilipo gitu kan. Ada nggak sih? Ada pasien ada kayak gitu? Enggak sih, rata-rata memang dia karena cuman kan ada tapi jarang banget yang kayak dia tuh udah kurus tapi pengen. Pernah sih aku ada pasien yang dia kayak pengen lipo betis, tapi kan betis itu isinya kan otot. Jadi kita suggest dia untuk botox. Oh iya benar. Iya kan, untuk betis. Aku pernah lihat tuh. Iya, gitu. Jadi bagus. yang kayak gitu. Jadi kadang kalau memang belum kandidat yang ideal jangan. Nah, jadi pertama konsul bedah plastik, yang kedua ada persiapan labnya. Jadi aku juga cek lab nih. Cek labnya apa? Cuman kalau yang lokal, karena aku lokal kan awake itu kan lokal. Aku cuman cek darah, PTA, PTT gitu sama gula udah. Tapi kalau kita mau yang bius tidur, memang ngeceknya tuh harus lengkap sampai ke jantung, sampai ke EKG. Ya karena kan di anestesi. Iya, karena kan di anestesi, karena kan banyak obat yang masuk ya dok ya gitu. Itu sebabnya. Nah kemudian habis itu tes korset, kira-kira nih ukurannya berapa nanti yang buat post-op-nya. Jadi setelah itu pakai korset ya. Iya, nah ini juga sih yang menyangkut tadi tentang disiplin. Jadi itu kalau abis operasi, misalnya abis yang liposuction tadi, tetap harus pakai korset. Berapa lama? 3 bulan. Jadi aku sampai sekarang masih pakai kan, makanya teman-teman kan pada nanya ini. Gitu. Itu apa sih? Gitu. Iya, kayak kok nggak lepas-lepas sih udah berapa bulan? Nah, karena sampai 3 bulan nih. Jadi kenapa? Karena kan dia harus ngepresin ini yang udah disedot lemak-lemaknya kan supaya dia nggak bleber gitu ya, bleber ke bawah. Tightening Iya, tightening juga. Nah, selain itu juga ada ntar treatment RF-nya lah, apalah segala Oke. Nah, kalau di treatment RF berapa lama setelah liposuction? Nah, itu nanti tergantung dari si dokter bedah plastiknya nih. Dia bolehinnya kapan? Kalau aku punya di seminggu tuh udah boleh. Seminggu udah boleh. Itu berapa kali RF, Dok? Kalau idealnya seminggu sekali. Selama 3 bulan. Selama 3 bulan itu. Oke, dan itu semua ada di Plastik. Mau nanya. Untuk post-op-nya bisa. Mau nanya nih, kalau pasien aku kan kebanyakan pasien obesitas ya, berarti tuh pasti banyak banget obesitas 3 morbid, rata-rata 100 kiloan. Kita tahu kan ya kalau pasien lebih dari 100 kilo banyak banget komorbidnya. Biasanya ada hipertensi, diabetes, entah ada hiperlipidemia, pokoknya banyak deh penyertanya ya. Boleh nggak di liposuction? Nah, itu harus terkontrol. Jadi semua yang dilakukan operasi kalau di plastik itu semua harus terkontrol. Misalnya gulanya nih, let's say kita pernah kok dapat, maksudnya pasiennya dia datang, dia nggak tahu dia diabetes. Jadi sebenarnya dia tuh datang, dia tuh nggak tahu. Waktu dia mau melakukan operasi dia dicek, ternyata gulanya tuh tinggi. Nah itu mau nggak mau kita minta dia untuk ke penyakit dalam dulu, dikontrol dulu sampai dia normal, baru kita boleh operasi gitu. Berarti nggak langsung ya? Nggak langsung. Jadi semua harus terkontrol. Kenapa? Semua, ya. Karena kan habis operasi itu butuh penyembuhan ya. Terus kayak penyerta tadi tuh kayak diabetes, terus hipertensi dan lain-lain kan berhubungan sama nanti penyembuhannya juga gitu. Nah jangan sampai nanti jadi malah makin lambat. Mau nanya lagi? Boleh. Oh ya, lupa. Tar. Oh oke. Oh ya gini, pertanyaannya adalah kapan liposuction dilakukan pada pasien obesitas? Apakah dia harus turun dulu berat badannya? Atau ya udah nih misalkan kan ada ya dok pasti datang yang aneh-aneh ya, maksudnya yang ya udah nih dengan berat 100 kilo pengen liposuction boleh nggak sih? Gitu. Ini pertanyaannya bagus banget nih. Jadi sebenarnya sih gini ya, dan itu banyak pasien yang datang pasti banyak dia banget. bilang, jadi ekspektasinya pasien turun banyak gitu pakai liposuction. Ekspektasinya pasien liposuction itu untuk menurunkan berat. Tapi di sini kita mau memperjelas bahwa liposuction itu bukan menurunkan berat, untuk contouring. Jadi untuk shaping. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang, dok aku beratnya nih 100 kilo, aku mau jadi 80 kilo bisa nggak? Jawabannya adalah tidak bisa. Tidak bisa. Jadi yang benar itu adalah tadi distabilin dulu, mau pakai diet, pakai olahraga seperti dokter Muti gitu ya. Jadi udah stabil. Nah terus udah tinggal sisa-sisa nih lemak bandelnya, kayak yang saya punya nih lemak bandel nggak mau keluar. Nah itu yang di lipo. Karena tujuan utamanya lipo adalah contouring dan shaping. Itu bukan untuk nurunin berat, enggak. Karena ada batasannya dok. Untuk berapa banyak sih sebenarnya yang boleh diambil gitu kan? Kan tubuh manusia itu juga isinya cairan apa segala macam kan. Nah itu nggak ada batasannya, nggak boleh dikeluarin misalnya dalam sekali ambil 2 liter atau berapa. Nah itu dokter bedah plastiknya sih yang tahu. Gitu. Kalau dokter kemarin berapa? Aku 400 kanan kiri. Jadi 200 kali ya. Lumayan. Aku udah spill before after ke teman-teman. Sip. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ke dokter Muti ya dok.
Ada tips lain kah dari dokter yang dapat membantu menurunkan berat badan selain menjaga pola hidup sehat, kelola stres ya, atau seperti misalnya minum suplemen tertentu gitu kan ya untuk menunjang proses dietnya kira-kira. Tipsnya adalah disiplin sih, udah. Itu paling utama ya. Jadi yang penting itu adalah pola makan tuh gampang banget dijaga. Olahraga yang paling susah. Biasanya tantangannya tuh kalau sama pasien obesitas tuh olahraga. Dia pasti bisa ikutin kita makan. Karena biasanya pasien obesitas punya pengalaman diet sebelumnya. Dan biasanya dia udah bisa tuh diet-diet segala macam. Cuma belum tentu dia bisa olahraga gitu. Karena pertama juga pas lagi berat berlebih susah kali ya olahraga kan juga malas, capek banget, berat kan, badan berat, malas itu. Jadi tantangannya adalah aku selalu bilang sama pasienku untuk dari hari pertama harus mulai olahraga. Karena memang olahraga kan kita tahu ya dia menimbulkan hormon-hormon yang membahagiakan lah. Bikin kita jadi semangat lagi gitu kan. Jadi nggak ada salahnya walaupun sesulit apapun, sesibuk apapun harus punya nih waktu buat olahraga. Percuma kalau nggak ada gitu. Jadi menurut aku. Dan ternyata dok, olahraga itu bantu untuk peremajaan kulit. Iya. Jadi kan bonusnya banyak kan gitu. Nah itu sih jadi yang paling penting adalah olahraga ketimbang makan ya, karena pasti makan aku yakin mereka bisa ngikutinnya. Jadi yang paling itu tipsnya olahraga tuh jangan sampai nggak dilakuin sama sekali. Jangan sampai ke skip juga lah, maksudnya udah direncanakan. Tapi ada gitu kan ya. dok yang pasien yang bilang, aduh dok saya nggak hobi olahraga, saya Banyak. suka keringetan. Banyak. Ini sebelahnya banyak banget pasien yang nggak mau olahraga Jarang segala banget macam ya. ya aku jelasin sih biasanya olahraganya bisa nggak olahraga, tapi kan aku nggak mungkin mendefisit kalori dia sampai 0 gitu kan. Benar. Harus dibantu sama olahraga supaya defisit kalorinya bisa bagus gitu. Dan keuntungan dari olahraga adalah berat badan bisa stabil. Rata-rata nih ada pasien obes diet, dia jaga makanan doang. Yang satu obes diet dengan olahraga. Dua-duanya turun nih sama nih, karena kan kadang ada dibantuin sama obat dan lain-lain kan. Tapi biasanya nanti balik lagi biasanya yang nggak olahraga ke aku. Karena naik berat badannya. Jadi fungsi olahraga di sini juga dia jadi menstabilkan berat badannya supaya nggak gampang yoyo. Nggak gampang balik lagi ya. Kalau dulu dokter Muti sendiri berapa lama nih olahraganya? Maksudnya yang pas turun itu seminggu tuh berapa kali? Yang setahun sampai turun 45 kilo? Yang waktu awal-awal 5 kali sampai 7 hampir tiap hari sih. Oh, hampir tiap hari. Tapi kan kalau dulu kan fungsi jantung masih nggak begitu stabil ya, belum maksimal. Jadi cuma bisa bentar doang 5 menit doang aja udah bagus banget dengan berat badan 145. Aku nggak bisa jalan. Karena kan ini kan. Jadi aku dulu olahraga cuma 5 menit tuh. Awalnya ya. Jadi semuanya tuh bisa dimulai dari pelan-pelan. Iya, yang penting tuh mulai dulu. Sekarang lagi tiap hari ngajak olahraga terus. Sekarang kan 1,5 jam. Kan bisa lihat kan kalau posting Mutiara pasti isinya olahraga berdua. Minus saya. Absen setiap hari. Absen bahkan disuruh setiap hari absen. Jadi yang penting menurut aku sih lebih ke arah olahraga ya. Sama tipsnya adalah kita harus cari seseorang yang bisa mendukung kita gitu, karena kadang-kadang banyak banget up and down ketika lagi dietnya. Tapi kalau misalkan lingkungannya tidak mensupportnya dia, itu kasihan sih. Itu malah tetap ngebully dia, ngapain sih lo diet, udah lo bakal tetap gendut seumur hidup gitu, itu kan kasihan. Jadi kehilangan ini juga ya, keinginan buat ininya. Iya, jadi memang ya misalnya dari suami atau anak-anak gitu, biar mereka juga tahu kalau misalkan kita lagi diet nggak digodain sama makanan yang aneh. Iya, jangan malah lagi diet. Ayo dikit aja gitu, jangan ya. Apalagi makanan nggak habis ya. Iya, iya itu kan emak-emak banget kan, makanan nggak habis kita makan. Harus dihindari ya, jangan jadi tempat sampah. Oke, lanjut lagi ke Dokter Vera ya dok ya. Dok, area mana aja sih yang bisa dilakukan awake liposuction? Oke, kalau untuk yang awake itu mungkin areanya yang lebih kecil ya, kayak lengan, lipo, double chin, nah itu bisa. Ini bisa dong ya? Bisa. Tapi kalau kayak paha sama perut, anjuran kita sih udah pasti yang bius tidur, karena kan paha sama perut itu kan lebih gede kan. Nah itu nggak bisa kalau mau awake. Awake itu cuma bisa yang kecil-kecil aja. Yang misalnya aku punya pertanyaan deh. Jadi dari dulu kan udah memang terkenal juga ya liposuction ya. Bedanya liposuction zaman dulu sama liposuction sekarang ada nggak? Atau tetap sama? Jadi liposuction itu sebenarnya ada beberapa tipe nih dok. Ada yang tergantung alat, ada yang alatnya tuh konvensional, yang biasa gitu kan, sedot, sama ada juga yang pakai
assisted pakai panas gitu-gitu. Nah itu apa ya namanya ya, kok lupa ya. Ada pokoknya intinya ada sih, maksudnya ada beda-bedanya tipe-tipe liposuction tergantung dari alatnya. Nah tapi sebenarnya prinsipnya itu sama, yaitu membuang si lemaknya tadi. Tapi ya tetap kalau afternya harus dijaga tadi dengan pola makan ataupun dengan olahraga gitu ya, itu tetap. Kemudian ada treatment lanjutannya tadi kayak RF itu buat ngencengin gitu. Nah paling itu aja sih bedanya. Kalau mungkin zaman dulu banget belum ada RF gitu kan. Sekarang lah ya. Yang afternya itu sama suntikan itu loh, yang buat kadang kan masih ada localize yang lemaknya itu masih kayaknya masih numpuk nih di sini dikit gitu. Nah itu bisa disuntik injeksi yang catalysis itu kan. Gitu. Terus kalau post liposuction itu selain pakai korset-korsetan tuh dok, perawatan apa sih yang harus dilakukan? Kalau aku sih RF sih rajinnya dok. Itu aku kalau karena di klinik sendiri kali ya, jadinya seminggu bisa 2 kali. Itu ada Jadi pengen ada memar-memar gitu. Enggak, kalau awal abis lipo itu memang ada memar, karena kan kayak abis digebukin gitu, ya kayak abis di KDRT gitu lah, gitu kan, memar dulu. Tapi kan memar tuh biasanya kita pakai Thrombofop 2 mingguan hilang sih. Untuk rasa nyerinya berapa tuh dok? Nyerinya tuh. Aku Kayak bisa langsung nge-mall kan katanya. Iya, karena aku yang awake, aku tuh langsung nge-mall, langsung nyari salon biar, karena kan kalau habis lipo kan ini nggak boleh basah nih. Nggak boleh mau keramas kan ya. nggak boleh ini. Jadi keramasnya di luar. Jadi aku cari mall. Itu bisa langsung jalan. Nah itu kelebihannya awake dibanding yang kalau tidur. Kalau tidur kan masih oyong-oyong dulu tuh, pusing. Iya kan nggak bisa kan. Kalau yang awake itu kita begitu udah dilakuin pun tetap langsung cabut gitu. Jadi sakitnya tuh cuma waktu penyuntikan anestesi, sisanya enggak. Oh, sisanya nggak terasa ya. Iya. Terus kalau seandainya tadi kan dibilang abis liposuction harus pola hidup yang sehat, makannya dijaga, olahraganya. Nah, boleh olahraganya kapan? Biasanya sih disaraninnya tuh di atas sebulan. Sebulan ya? Biasanya gitu. Jadi awal-awal itu jangan dulu, tapi kalau mau mulai biasanya di atas sebulan gitu. Oke. Nanti sambil dilihat sih kalau butuh kontrol gitu sama dokter bedah plastiknya, biasanya tuh ada kontrolnya. Jadi habis kita liposuction nanti ada kontrol dijadwalin nih. Biasanya berapa hari setelah atau berapa minggu setelah sama sebulan setelah kayak gitu. Oke, dan selanjutnya ini ada pertanyaan nih buat Dokter Muti dengan Dokter Vera nih ya sekaligus nih. Nah kan sebenarnya kalau untuk visi misi menurunkan berat badan itu pakai programnya Dokter Muti. Kalau untuk mengurangi lemak di bawah kulit itu pakai programnya Dokter Vera gitu ya. Nah tapi setelah semua itu terlaksana nih, berat badan udah turun, lemak di bawah kulit sudah hilang gitu. Nah ada nggak sih permasalahan-permasalahan lain yang bisa timbul, misalnya kulitnya jadi glendoy ke apa namanya, itu gimana cara? Biasanya kan biasanya yang saya lihat kan stretch mark tuh jadi gelambir ya. Kemudian kulit menggelambir, itu kira-kira ada nggak sih dok treatment selanjutnya? Kira-kira apa yang sebenarnya sih kalau dia yang dari obesnya banyak banget itu kan kadang kulitnya berlebih banget ya dok ya. Nah itu ada sih namanya surgery juga, brachioplasty atau thigh-plasty tergantung areanya ya. Kalau di sini kita sebutnya brachioplasty. Cuman kan kalau kulitnya itu dibuang. Itu kalau itu operasi bedah plastik. Tapi kan sebenarnya itu treatment yang agak kurang digemari orang. Karena kenapa? Jahitannya kan panjang, satu ini semua langsung gitu. Nah kalau lipo kan memang dia cuma buang lemak doang sih, tapi ya kecuali dia dari gendut banget ya. Nah itu kan mau nggak mau harus brachio. Tapi kalau enggak, sebenarnya lipo tuh cuman setitik seunyil kayak gini nih bekasnya tuh, kecil banget gitu, jadi nggak kelihatan gitu, jadi benar-benar yang oke. Mungkin itu. Kalau itu sih soalnya secara estetiknya juga kita nggak bisa apa-apain ya, paling cuma bisa RF yang ringan-ringan aja. Kalau Dokter Muti kenapa, gimana kok bisa sih yang dari segitu kok nggak turun ini pipi? Ya itu makanya dari awal sebenarnya nggak endingnya gitu dari awal. Jadi dari awal emang kalau kita ngomongin obesitas, dia ada piramida obesitasnya. Itu kita harus lakuin semua, dari makanannya dia harus sehat, olahraga harus sehat. Nah makanya kadang-kadang kalau misalkan pasiennya nggak mau olahraga ya itu jadinya gitu. Jadinya lebih ke arah semuanya juga kendor ya, semuanya kendor. Makanya pasiennya memang wajib diarahin olahraga, dan olahraga pun kan dari kalau pasiennya berat 140-an itu agak susah ya kalau kita suruh langsung olahraga otot. Biasanya kita langsung suruh olahraganya yang ke arah aerobik dulu kan, kalau nggak jalan segala macam. Nanti kalau dia udah mulai bisa, ini kayaknya pasiennya udah oke nih olahraga terus, kita langsung tingkatin ke muscle strength gitu. Jadi pasti kalau dia udah ngerasa berat badannya mungkin turun berapa 10-20%,
kalau dia udah mampu dari awal sih nggak apa-apa dicampur latihan otot ya, kayak mungkin bisa squat, bisa sit up, bisa segala macam, itu dari awal nggak apa-apa. Cuma kalau dia belum bisa, biasanya nanti dulu nih kalau dia udah mulai kuat lah gitu ibaratnya, karena kan berat badan 100-an itu susah banget ya. Iya, benar. Aku aja baru mulai olahraga muscle aja pas berat badan segini, 70-80-an, jadi memang nggak bisa di endingnya sih, tapi dari awalnya tuh harus memang udah di treatmentnya secara benar, jangan cuma disuruh makan obat, suntik segala macam, nggak bisa gitu. Semuanya harus berkesinambungan. Iya, semua harus berkesinambungan. Dan kembali lagi, biasanya kadang pasien selalu nanya, dok ada nggak sih, kan kadang tuh banyak banget yang udah nanti kalau pakai program ini berat badan nggak akan naik, ada yang bisa menggaransi kayak gitu. Ada juga yang kalau disuntik ini nanti nggak akan ini, makanya sepuas-puasnya gitu. Sebenarnya sih kalau aku pribadi yang pernah mengalami itu nggak bakal ada gitu. Jadi memang kedepannya nanti harus kontrol lagi dirinya, nggak bakal ada obat dewa nih menjamin minum obat ini berat badan lo nggak akan naik, karena kan di dalam tubuh kita aja harus menjalankan program keseimbangan. Kalau kita makannya lebih banyak daripada yang ngeluarin, pastinya yang terjadi gemuk lagi naik. Iya, kalori kan. Tapi kalau kita tetap menjaga kestabilannya, pasti berat badannya stabil. Makanya biasanya setiap konsultasi di Nutriara kita selalu ngajarin cara menstabilkannya gimana. Kalau misalkan lagi ada event, ada segala macam yang memang harus makannya lebih banyak, kamu harus ngapain. Dan ketika sudah selesai program mau turun berat, saya udah puas dok sama turun berat badan gini, harus ngapain. Tapi biasanya pasien-pasien tuh selalu sadar, kayak naik 1-2 kilo itu pasti udah mulai udah aware lagi gitu lagi. Terus juga ya paling kalau udah lebih dari 5 kilo dia balik lagi ke aku gitu. Biasanya dia selalu diet dulu bentar, kalau misalkan nggak turun dia balik lagi. Biasanya sih seperti itu rata-rata pasien-pasien yang berhasil. Tapi banyak banget yang bandel tuh, banyak banget juga. Pastilah. Gitu. Jadi intinya dari awalnya memang harus diajarin ilmu diet sama pasiennya. Ya berarti tadi kan bisa juga dengan naikin muscle mass tadi ya, biar nggak terlalu gelambir juga kan pas dia udah mulai lebih turun. Nah itu bisa jadi motivasi buat orang-orang yang bilang bisa nggak dok gak usah pakai olahraga kan? Nggak bisa. Aku selalu bilang, aduh aku jadi merasa enak nggak mungkin diet tanpa olahraga gitu. Nah, oke, sekarang kan udah dapat banyak info nih dari dokter Mutiara dan juga dokter Vera. Nah, sekarang kita udah tahu kan bahwa cara penurunan berat badan atau mengurangi lemak tubuh itu bisa dari surgery dan juga non surgery. Tinggal pilih aja mau yang mana. Nah, terus kalau misalnya masih ada pertanyaan atau mau konsultasi, bisa di kolom komentar nanti ya. Thank you. Terima kasih waktunya. Terima kasih dokter. Makasih dokter Amel. Makasih dokter Amel, dokter Vera. Budi. Terus sudah. Dadah.